Halo semuanya, balik lagi dengan Kang Ajo. Yes, yes, yes. Hari ini gua mau bahas investasi lagi nih teman-teman. By the way, ini jam setengah satu malam, gua nggak bisa tidur, jadi gua memutuskan untuk bagi-bagi ilmu saja ya. Nah, investasi apa sih yang mau gua bahas kali ini? Yang gua mau bagi-bagi adalah tentang satu instrumen investasi yang dikenal sebagai instrumen yang aman. Namanya adalah ori dan juga sukri gitu ya. Nah, mungkin gue mulai aja langsung. Ori sukri itu sebenarnya kalau bisa dibilang dari deposito dia lebih cuan, tapi resikonya juga aman. Nah, kok bisa sih? Oke, kita mulai dulu ya. Nah, teman-teman, kalau yang sudah ngikutin video gue sebelumnya, mungkin udah tahu kan ya konsep dasar investasi high risk high return. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah capek dengan jerih payahnya mengumpulkan uang dan mungkin teman-teman merasa, wah, gue pengen uang gue ini gue simpan secara aman, biasanya akan memilih instrumen yang aman dan kebanyakan masuknya ke deposito gitu kan. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, mungkin teman-teman yang taruh di deposito mikirnya, wah kalau gue masukin coba-coba instrumen yang lain, nanti walaupun gue potensi bisa dapat untung, resikonya juga makin gede gitu kan, karena ada tadi konsep high risk high return. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa sebenarnya ada instrumen investasi yang lebih menguntungkan daripada deposito, tapi tetap aman. Nah, kita bahas yuk. Apa aja sih sebenarnya? Kita mulai dengan namanya surat berharga negara. Nah, surat berharga negara supaya gampang dulu ya di kesempatan kali ini kita bahas dua dulu. Ada yang pertama namanya obligasi negara retail atau ORI. Mungkin teman-teman udah mulai sering dengar nih tentang ORI. Dan yang kedua adalah sukuk retail atau SUKRI atau kadang-kadang juga disebut SR gitu kan ya. Terus bedanya apa sih ori sama sukri? Yang satu kacang, yang satu apa? Itu bukan sukri, itu sukro. Oke, bedanya adalah sebenarnya mereka ini bisa dibilang kembar, kembar identik, hampir identik lah. Bedanya sukri atau sukuk retail itu hukumnya syariah, kalau ori tidak, hukumnya tidak syariah gitu ya, konvensional. Nah, terus apa sih mereka ini? Nah, kurang lebih mungkin bisa dibilang teman-teman, kalau teman-teman berinvestasi atau membeli ori atau sukri, artinya teman-teman itu sedang ngutangin negara. Jadi negara berhutang sama teman-teman. Terus loh, negara ngutang ke kita buat apa? Ya buat macam-macam. Bisa buat pembangunan infrastruktur, buat dana pendidikan, buat program pemerintah dan lain-lainnya. Ya kan? Terus untungnya apa dong kalau gua beli ini? Nah, untungnya yang pertama teman-teman, untungnya itu secara imbal hasil itu lebih tinggi daripada deposito pada umumnya ya. Terus pajaknya juga lebih rendah dari deposito. Jadi untungnya lebih tinggi, dipotong pajak, pajaknya lebih rendah. Dan yang ketiga adalah untungnya itu dibayar secara reguler. Nah, nanti bagian kedua gue akan kupas tentang simulasinya ya. Terus ada untung lain nggak selain sisi keuangan? Ada teman-teman. Keuntungannya adalah ya ini adalah bentuk kontribusi kita kepada negara gitu kan. Dengan kita mengutangin ke negara, maka negara akan lebih mengandalkan rakyatnya ketimbang pihak asing untuk melakukan pembangunan. Jadi negara memang mengeluarkan instrumen-instrumen seperti ini supaya dia memperbanyak kontribusi warga negaranya sendiri. Dia ngutangnya ke warga sendiri, ke anak sendiri daripada ngutang ke tetangga gitu kan. Gitu. Jadi masa sih teman-teman gak bangga kalau bisa kasih sumbangsi ke tanah air gitu kan. Nah terus jadi siapa aja nih yang terlibat?
Teman-teman mungkin ingat kalau di video gue sebelumnya tentang mengerti investasi, penting banget untuk mengerti siapa aja yang terlibat dalam investasi. Nah, kalau kita ngomongin ORI atau SUKRI, pihak yang terlibat adalah satu, negara tentu saja. Negara itu yang menerbitkan obligasi dan dana yang dia kumpulkan akan dipakai untuk program-programnya, program-program pembangunan. Dan nanti dia juga akan kasih kita keuntungan dalam bentuk pembayaran secara reguler. Dan nanti pada saat jatuh tempo dia akan lunasin uangnya ke kita. Nanti kita bahas lebih lanjut pada saat simulasi ya. Kedua, ada undang-undang di baliknya. Maksudnya apa? Ada undang-undang karena produk obligasi ORI dan SUKRI dan obligasi negara lainnya itu dijamin oleh undang-undang pembayaran kupon atau tadi yang keuntungan berkalanya dan juga pokoknya pengembalian uang 100%-nya. Ya, jadi dijamin. Yang ketiga ada siapa lagi? Ada bank atau perusahaan lain yang menjadi mitra distribusi teman-teman atau kita sebut MIDIS. Nah, mereka ini yang jadi perpanjangan tangannya pemerintah untuk menjual ORI atau SUKRI ini ke kita-kita ini gitu. Jadi teman-teman nggak datang ke kantor pemerintah untuk beli ORI atau SUKRI, tapi datang ke bank atau perusahaan yang menjadi mitra distribusi. Dan yang keempat, pihak yang terlibat adalah bank atau perusahaan yang membantu proses pembayaran dari kita ke negara dan juga negara kasih untung atau bayar pelunasan ke kita gitu. Nomor 3 sama nomor 4 ini bisa sama bisa aja beda ya teman-teman ya. Oke, terus risikonya apa sih? Nah ini nih balik lagi pada saat kita ngobrol mengerti investasi kita harus mengerti gak cuman untungnya tapi juga siapa di belakangnya dan risikonya apa. Tapi sabar teman-teman, nanti kita akan bahas di bagian ketiga. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua nih. Untungnya itu seperti apa sih? Nah, supaya lebih kebayang, pas banget nih. Pada saat video ini direkam, sedang ada obligasi atau sukuk retail seri SR013 lagi dijualin sama negara. Nah, pas nih gue bikinin simulasinya. Untungnya itu seperti apa sih? Nah, tadi teman-teman udah gue jelasin ya, SUKRI itu apa? SUKRI itu kembar identiknya ORI. Kurang lebih adalah kita ngutangin ke negara. Untungnya apa? Untungnya kita langsung ambil contoh SR013, SUKRI yang lagi keluar. Kuponnya 6,05, bentuknya fixed rate, pajaknya 15%, kuponnya dibayar tiap bulan, maturity 3 tahun. Nah lo, pada ngerti nggak nih? Buat yang belum ngerti nggak apa-apa, jangan khawatir. Gua akan jelaskan lebih pelan dan lebih simpel ya, dengan simulasi yang lebih nyata gitu. Jadi nih simulasinya nih, kalau kita investasi 100 juta di sukuk retail, ya kan? Nih gue kasih simulasi mungkin gue bandingin sama deposito dulu. Kalau lu masukin 100 juta ke deposito, dapatnya apa sih? Nah, deposito sekarang bunganya berapa? 5%. Pajaknya berapa? 20% terhadap bunga. Jadi net-netnya bunganya sekitar 4%. Jadi kalau teman-teman masukin 100 juta, itu akan dapat 4% dibagi 12 per bulannya. Yaitu sekitar 333.000 tiap bulan teman-teman dapat nih. Kalau masukin deposito 5%, 5%, 5% gitu kan tiap bulan. Nah kalau sukuk retail yang SR013 ini dapat apa? Kuponnya pertama atau keuntungannya 6,05% per tahun. Tadi lebih tinggi dari deposito kan. Pajaknya 15%. Lebih rendah dari deposito yang tadi 20% kan. Jadi dengan kupon 6,05% dan pajak 15%, net kuponnya itu sekitar 5,14 per tahun. Terus per bulannya kalau dikonversi dibagi 12 dapatnya 428.000. Teman-teman lihat,
kalau masukin ke deposito 100 juta dapatnya per bulannya 333.000. Kalau masukin ke SR013 dapatnya 428.000 per bulan. Ya kan? Lumayan kan? Lumayan banget. Nah, selain itu ini dijamin undang-undang teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat instrumen yang lebih menguntungkan tapi dijamin sama undang-undang gitu. Terus mesti 100 juta? Ya enggak teman-teman. Tahu enggak? Sebenarnya mau ini bisa dimulai dari 1 juta loh. Jadi teman-teman mau mulai investasi di SR 1 juta bisa. Dan maksimumnya 3 miliar. Jadi kalau ada duit 3 miliar mau masuk sini ya juga bisa. Tergantung teman-teman, terserah. Ya kan? Terus dapat untungnya tuh kapan? Nah ini nih gue bikin simulasi ini lebih mendetail lagi supaya teman-teman ada bayangan ya. Misalnya kita investasi 100 juta nih. Kita pengen investasinya di SR013. Nah teman-teman bisa melakukan pemesanan terhadap SR013 ini bukannya setiap saat. Ada waktunya. Waktunya khusus untuk SR13 itu dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai 23 September 2020. Itu teman-teman melakukan pemesanan dan pembayaran ya. Nanti setelah teman-teman melakukan pemesanan dan pembayaran, teman-teman pada tanggal 30 September itu istilahnya diformalisasi oleh pemerintah bahwa kita sudah menjual Sukri ini segini banyak dan istilahnya investasi teman-teman mulai terhitung. Itu tanggal 30 Septembernya. Nah, nanti teman-teman tunggu mulai tanggal 10 November teman-teman mulai mendapat kupon atau pembayaran berkalanya nih. Nah, mulai tanggal 10 November 2020 teman-teman akan dapatnya 572.000 duluan. Loh, tadi katanya 428.000. Nah, 572.000 ini kenapa? Karena teman-teman dari pada saat investasi terhitung sampai tanggal 10 November itu nggak bulat sebulan, ada lebihnya. Makanya dihitung secara harian di proporsi itu totalnya 572.000. Lalu nanti bulan depannya tanggal 10 dan bulan depannya lagi tanggal 10. So basically tiap bulan tanggal 10 teman-teman akan mendapat Rp428.000 secara berkala. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 September 2023. Nah nanti itu tanggal maturity ya, tanggal jatuh tempo. Nanti tanggal jatuh tempo tersebut pada tanggal 10 September 2023 selain kita mendapatkan kupon 428.000 yang terakhir, kita juga mendapatkan uang yang sudah kita investasikan kembali. Jadi dibalikin utuh sama pemerintah. 100 jutanya tadi dibalikin gitu. Terus itu untungnya. Sudah clear? Risikonya gimana? Nah ini nih bagian ini baru kita bahas nih nextnya. Tapi hopefully tadi bagian untungnya udah clear ya teman-teman ya. Besarnya berapa, kapan dapatnya, semoga sudah menjelaskan. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang risiko. Nah, produk seperti Ori Sukri itu kan bisa dibilang low risk. Tapi low risk bukan berarti nggak ada risiko sama sekali ya teman-teman ya. Nah, kok bisa gitu? Kan katanya aman. Gini, risk Ori atau Sukri atau obligasi pemerintah memang suka disebutnya risk free. Tapi risk free itu secara relatif. Jadi kalau teman-teman benar-benar pahami tetap ada resikonya. Dan nanti akan gue jelaskan dan gue coba kategorikan ketiga yang besar dulu nih. Ke credit risk, liquidity risk, dan market risk. Apa sih maksudnya liquidity risk, credit risk, dan market risk? Teman-teman bisa balik lagi ke video gua atau postingan Instagram gua yang pertama mengenai mengenal investasi ya. But let's start. Pertama credit risk. Credit risk ini adalah kalau di investasi obligasi ada resiko kalau negara gak bayar ke kita, gagal membayarkan baik keuntungan ataupun pelunasan ke kita. Loh, kok bisa? Katanya dijamin undang-undang.
terus dianggarkan lagi di APBN kan? Iya benar. Berarti sebenarnya resikonya itu sangat kecil ini akan terjadi. Tapi bukan berarti nggak mungkin teman-teman. Contohnya kita sebut aja Yunani ya. Yunani 2015, pada tahun 2015 itu gagal bayar utangnya tepat waktu dan dinyatakan default atau gagal bayar gitu. Jadi dia memang pada saat itu gagal membayar utangnya gitu kan. Tapi jangan khawatir teman-teman. Ini nih kayak gini, skenario kayak gini biasanya terjadi kalau negara itu udah krisis parah. Negara udah kesulitan cash flow, kesulitan keuangan. Dan walaupun misalnya suatu negara kena krisis, biasanya utang itu membayar utang menjadi salah satu prioritas utama mereka. Kenapa? Karena udah krisis mereka nggak mau sampai dicap gagal bayar karena nanti kredit ratingnya mereka akan terdampak secara negatif. Makanya predikat default atau gagal bayar tuh pokoknya jelek banget lah buat suatu negara. Makanya biasanya sampai mereka gagal bayar ini udah bentuknya udah parah banget, krisis parah banget gitu ya. Dan kalaupun ini terjadi, yakinlah teman-teman tidak ada opsi investasi lainnya yang akan lebih bagus dari kalau memang sudah ada krisis ya, lebih bagus dari ini di negara ini gitu ya. Mungkin ada walaupun 1 2 tapi nggak akan dapet deh, susah banget nemuinnya gitu ya. Nah, kedua adalah liquidity risk. Ini resiko duit kita nyangkut pada saat kita butuh. Kita nggak bisa cairin langsung. Nah, kalau ori dan sukri, resiko ini sebenarnya bisa dibilang kecil. Kenapa? Karena ori sukri ini, misalnya kita beli sekarang dan jatuh tempo 3 tahun, tapi kalau di tengah-tengah kita butuh duit dan pengen menjualnya kembali, itu bisa. Ya. Dan negara itu mewajibkan bank atau midis yang menjual ori tersebut kepada kita untuk menjadi standby buyer. Jadi kapan kita mau jual mereka harus siap beli gitu ya. Cuman perlu diperhatikan juga teman-teman. Ada pertama namanya minimum holding period. Misalnya nih kita ngomong SR13 tadi ya, itu kan terbitnya tanggal 30 September, ya kan? Nah, bukan berarti begitu tanggal 30 September setelah diterbitkan kita bisa langsung jual teman-teman. Teman-teman harus pegang dulu dan baru bisa dijual itu paling cepat 11 Desember. Jadi kalau teman-teman butuh dana atau butuh uang antara 30 September sampai 11 Desember belum bisa dengan menjual ori atau sukri ini. Gitu. Terus kalaupun sudah bisa dijual setelah tanggal 11 Desember, pada saat teman-teman menjual, dananya itu atau duitnya itu akan cair ke kita, masuk ke rekening kita, itu butuh sekitar 2 hari kerja. Ya, jadi nggak tiba-tiba oke saya jual hari ini juga saya dapat uangnya. Gitu ya. Terus ada resiko lain adalah pada saat kita jual harganya belum tentu sama dengan harga beli ya kan, tapi ini nanti kita akan bahas di market risk ya. Nah, ada beberapa bank atau midis yang pada saat jualin ke kita di awal dia kasih juga namanya buyback guarantee, artinya oke, Mr. Kang Ajo ini gua jual sukri di harga segini, gua jamin pada saat lu jual ke gua kapan aja nanti gua balikin duit lu 100%, harganya nggak turun gitu kan misalnya gitu. Ada yang seperti itu atau bahkan bisa lebih mahal, dia udah jamin gitu kan. Dan yang ketiga adalah resiko yang harus diperhatikan adalah market risk. Market risk itu adalah resiko kerugian gara-gara perubahan harga di pasar. Nah, jadi misalnya harga obligasinya sendiri atau sukrinya gitu kan. Kalau misalnya kita lagi jual di tengah-tengah karena butuh duitnya, itu harga jual bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari harga beli. Jadi teman-teman bisa aja dapat keuntungan atau dapat kerugian kalau jual di tengah-tengah.
ya kan? Nah, sebenarnya kalau teman-teman tidak mau kena rugi ini sebenarnya tidak susah. Teman-teman tinggal pegang aja itu terus ori atau sukri sampai dia jatuh tempo, yaitu 3 tahun tadi. Karena begitu sudah jatuh tempo, duit yang akan teman-teman terima akan bulat 100% sesuai dengan yang teman-teman investasikan gitu ya. Gitu. Selain itu bagaimana dengan bunganya atau kuponnya? Nah, jangan khawatir, resiko market dari bunganya bisa dibilang bisa di manage. Kenapa? Karena kuponnya fix. Artinya kalau sekarang bunganya 6,05% sampai 3 tahun ke depan sampai dia jatuh tempo ya kuponnya ya 6,05%, tidak akan berubah-ubah gitu. Jadi sebenarnya bagus dalam arti teman-teman bisa prediksi, oh saya butuh duit segini, untuk mencapainya saya akan investasi segini dengan keuntungan fix segini, jadi teman-teman bisa perkirakan ya. Tapi ada potensi juga misalnya teman-teman, wah di market bunga deposito tiba-tiba naik nih misalnya, atau bunga yang lain atau investasi yang lain lagi naik. Nah, selama 3 tahun ini teman-teman terkunci tuh di ori atau sukri, unless teman-teman jual ya. Jadi terkunci kuponnya atau imbal hasilnya di 6,05% walaupun misalnya deposito tiba-tiba naik ke 7% misalnya. Gue ambil kasar aja ya. Jadi ada resiko di sana gitu. Ya. Oke. Itu teman-teman. Nah, mungkin coba gue summarize dulu ya dari apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, mau aman bukan berarti nggak bisa untung lebih. Cari tahu semua opsi. Untuk memulai bisa coba ori dan sukri. Mari bersama kita selami. Kemudian ori dan sukri oke banget untungnya. Apalagi dibandingkan deposito biasa. Pendapatan rutin bisa kita terima. Yuk simulasikan bersama. Dan yang terakhir, tidak ada gading yang tak retak. Begitu juga risiko ori dan sukri walaupun tidak banyak. Dan hampir semuanya bisa ditebak. Pahami bersama biar bisa mulai gerak. Teman-teman, itu sekian saja dari Kang Ajo. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tanya di bagian komen atau juga bisa mampir ke Instagram yang khusus buat investasi di hati-hati investasi ya. Di @hati-hati-investasi. Bisa kasih pertanyaan di sana baik lewat DM ataupun lewat komen. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Good night and goodbye.